Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, di malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama mengikuti doa malam. Mari sebelum kita datang ke hadirat Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di malam hari ini, untuk kami dapat bersama-sama bersekutu Tuhan, berdoa menaikkan setiap pergumulan kami, beban kami kepadamu ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang menyertai doa kami dari awal hingga akhirnya. Engkau yang menyertai dalam kami memuji memuliakan nama-Mu, dan biarlah kami dapat menyerahkan setiap kekhawatiran kami hanya kepadamu, karena Engkaulah yang menjanjikan kelegaan dan pertolongan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita katakan bersama-sama, darah-Mu sucikanku. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju, Yesusku, korban-Mu yang mulia. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju, Yesusku, korban-Mu yang mulia. Sungguh-sungguh kita katakan, darah-Mu sucikanku, darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju, Yesusku, korban-Mu yang mulia. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih
seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Sekali lagi kita katakan, darahmu sucikanku, darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Yesusku, Yesusku, korbanmu yang mulia. Yesusku, Yesusku, korbanmu yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, darah-Mu yang beri kami kehidupan, menebus setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Ya rama rama ya rama rama sikara rama rama ya rama rama ya rama rama sikara rama. Terima kasih Tuhan buat korban-Mu, menghidupkan setiap kami Tuhan, menyadarkan kami bersyukur, kami bersyukur. Ya rama rama ya rama rama sikara rama rama ya rama rama ya rama ya rama rama si. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Yesus Tuhan, kami menyembah. Ya rama ya raka ya rama si. Ya rama rama 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 ya rama si. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik Yesus. Haleluya, haleluya. Ya raba ya raba sikara ya raba sikara ya raba. Ingatkan kami akan korban-Mu ya Yesus. Ingatkan kami akan darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami orang-orang berdosa ini ya Tuhan. Biar kami menghargai kasih-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya
Kami menyembah Engkau Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, sungguh besar korbanmu, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Ya rama syakara takara kaya rama sikra. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh tak terukur ya Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Biar kami menyadari hal ini Tuhan, dan kami hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam ketergantungan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah Tuhan. Haleluya. Mulia nama-Mu Yesus. Mulia nama-Mu Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Ya Rama Rama ya Rama Rama ya Rama ya Rama ya Rama Rama Shikara Rama Rama ya Rama ya Rama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Rama Rama ya Rama Rama ya Rama Rama Shikara Takara Rama Rama ya Rama Rama ya Rama Rama Shikara Takara. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shikara Rama Rama ya Rama Rama ya Rama Rama Shakara Takara Rama Rama ya Rama Rama ya Rama Rama ya Rama Shakara. Kami sembah. Mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada pengharapan yang masih belum terkabul tentang hidup kita, tentang keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita. Mari kita tetap bisa melihat kepada kasih Tuhan. Mari kita bisa tetap bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan, keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, nafas yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri sampai hari ini. Seringkali kita lupa mengucap syukur. Seringkali kita hanya terfokus pada masalah-masalah kita. Mari Tuhan kembali ingatkan kami akan kasih-Mu, akan cinta-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kami mengerti bahwa Engkau sudah merencanakan yang terbaik dalam hidup kami, yang terbaik menurut Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dan biar hati kami bersyukur padamu Tuhan. Biar hati kami mengucap syukur. Biar hati kami menyembah kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku,
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu yang tidak berkesudahan Tuhan, hari lepas hari Engkau yang menanggung kami. Biar kami selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami akan menaikkan setiap doa syafaat kami. Engkau yang memimpin kami dalam doa kami ya Tuhan. Kami membawa Tuhan setiap pergumulan anak-anak-Mu di Gereja Pantai Kosta Gunung Hermon Wonosobo dalam tangan-Mu, maupun setiap kami yang saat ini mengikuti dimanapun kami berada Tuhan. Baik mereka yang sakit Tuhan, Kau yang menyembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah diiburkan, mereka yang dalam pergumulan apapun Kau yang berikan jalan keluar ya Tuhan. Kau memberkati Tuhan, baik Ibu Sumaryoto, Saudara Agus, Saudara Titus, Oma, Emak Tuhan, dan setiap saudara-saudara kami yang lain yang dalam kelemahan tubuh, kelemahan fisik. Kiranya Engkau yang menjamah oleh kuasa darah-Mu Yesus, oleh pilur-Mu Yesus, Engkau yang memulihkan, menyembuhkan. Terlebih kami mohon kekuatan iman yang daripada-Mu ya Tuhan, yang selalu menyertai Tuhan anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang mencari pekerjaan, menanti pasangan hidup, menanti jodoh, menanti keturunan. Engkau yang menolong ya Tuhan, untuk kami tetap sabar Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak sembarangan Tuhan, tetapi kami mau Tuhan untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul dalam usaha, bisnis, pekerjaan apapun Tuhan. Engkau yang memberikan selalu jalan-Mu ya Tuhan ke dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memberikan selalu hikmat Tuhan, kebijaksanaan kepada kami dalam mengatur setiap keuangan kami Tuhan, sehingga kami dapat Tuhan mempermuliakan nama-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan yang masih terikat dengan hutang piutang dan lain sebagainya Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau yang buka jalan Tuhan, Engkau yang berikan jalan Tuhan, untuk kami dapat lepas dari itu semua Tuhan. Dan biarlah kami dapat hidup Tuhan seturut dengan kehendak rencana-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap mereka yang juga terikat Tuhan dengan apapun Tuhan, yang hal-hal buruk Tuhan. Engkau yang menolong Tuhan, Engkau yang melepaskan kami Tuhan dengan pengertian yang daripada-Mu, dengan kesadaran yang daripada-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami untuk lepas dari segala hal-hal yang jahat, hal yang buruk, yang merusak, yang mengikat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan keluarga pastori dalam tangan-Mu, juga untuk ibu penasehat dan anak cucu mantu dimanapun berada dalam pelayanan mereka, usaha pekerjaan mereka. Engkau yang selalu memberkati ya Bapa. Juga untuk anak-anak-Mu yang sedang hamil Tuhan, baik Ibu Gembala, baik Ibu Lita, Engkau yang menolong, memberikan kesehatan, kekuatan, baik ibu dan janin yang ada dalam kandungan. Engkau yang selalu memberikan pertumbuhan Tuhan, kesehatan, kekuatan, sampai nantinya lahir dengan selamat oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ada dalam pemerintahan. Engkau yang jadikan mereka kuat Tuhan, mereka jadikan berkat Tuhan dimanapun mereka ditempatkan ya Tuhan. Kami berdoa
juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang ada di seluruh muka bumi ini, hamba-hamba-Mu yang tergabung dalam organisasi Gereja Pantai Kosta, dari tingkat pusat, daerah, wilayah, jemaat, dan setiap warga jemaat. Memberikan selalu kekuatan kepada kami dalam mengiring Engkau sampai pada akhirnya ya Tuhan. Pemerintah kami Indonesia, Tuhan Kau berkati. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, aparat keamanan, aparatur sipil negara, para wakil rakyat, sampai di Wonosobo ini Tuhan, Bapak Bupati, Wakil Bupati dan jajarannya, para camat, lurah, kepala desa, RW, RT, semua Tuhan di tempat kami berada. Engkau yang berkati selalu Tuhan, memberikan hikmat, kebijaksanaan, jauhkan dari segala korupsi dan hal-hal yang merusak Tuhan di bangsa ini. Engkau yang menolong juga ya Tuhan untuk rencana pemilu Tuhan di 2024 Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengatur semuanya menjadi baik Tuhan, memberikan keamanan, suasana yang kondusif Tuhan, sehingga nantinya pemimpin yang daripada-Mu itu yang menjadi pemimpin kami ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Setiap apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu di malam hari ini, Engkau yang mengerti Tuhan. Dan biarlah kami bawa semuanya hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang selalu menjadi Tuhan penolong yang terbukti dalam kesesakan. Sebentar bila kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada malam hari ini berjudul Perkawinan menurut Alkitab. Perkawinan menurut Alkitab. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24 dikatakan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sekali lagi, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perkawinan khususnya di dunia barat masa kini terancam punah, sehingga baik untuk melihat lagi landasan alkitabiahnya. Di Kejadian 2 ayat 24, definisi Alkitab tentang perkawinan dapat kita baca tadi. Ini semakin penting karena disahkan dan juga didukung oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Markus pasal 10 ayat 7. Perkawinan setidaknya memiliki 5 sisi. Yang pertama adalah heteroseksual. Perkawinan menyatukan seorang laki-laki dengan istrinya, perempuan. Kemitraan homoseksual bukanlah alternatif yang sah. Yang kedua adalah monogami, seorang laki-laki dan istrinya dalam bentuk tunggal. Jadi poligami kita dapat melihat contoh-contohnya pada masa perjanjian lama. Tetapi sesungguhnya kehendak Allah sejak permulaan adalah monogami, ya, seperti Adam dan Hawa. Yang ketiga adalah komitmen. Ketika seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya untuk menikah, dia harus melekat kepada istrinya, menempel seperti lem atau perekat. Perceraian dalam 1-2 contoh kita bisa melihat, ya, orang Kristen pun bercerai. Tetapi dikatakan firman Tuhan dalam Matius 19 di sana, ya, kalau kita melihat, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Yesus pun mengatakan hal itu. Juga apa yang kurang dalam unsur komitmen, itulah yang dapat kita melihat menjadi penyebab mengapa terjadi perceraian dan lain sebagainya. Maka kita melihat untuk menikah bukan hal yang mudah, bukan perkara mudah, karena butuh ada komitmen dari suami dan istri. Yang keempat adalah diketahui secara umum. Sebelum terjadi kesatuan antara suami istri, harus ada tindakan meninggalkan orang tua, yang dalam arti meninggalkan ini adalah satu peristiwa sosial yang diketahui masyarakat umum. Diketahui umum, keluarga, teman, masyarakat berhak mengetahui
apa yang terjadi. Yang kelima, unsur fisik. Perkawinan heteroseksual atau laki-laki dan perempuan adalah satu-satunya wadah Allah untuk manusia dapat bersatu secara seksual, ini laki-laki dan perempuan, dan menghasilkan keturunan. Jadi perkawinan menurut tujuan Allah adalah persatuan heteroseksual dan monogami yang melibatkan komitmen seumur hidup dan penuh cinta antara satu laki-laki dan satu perempuan. Dimulai dengan meninggalkan orang tuanya, disaksikan secara umum, dan persatuannya disempurnakan dengan satu hubungan seksual. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang patut kita perhatikan, baik kita yang sudah menikah, baik kita yang berencana menikah. Perhatikan selalu prinsip firman Tuhan, jangan salah arah, jangan salah kaprah, karena Tuhan sudah memberikan rencana dan kehendaknya lewat firman-Nya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu. Menolong kami untuk dapat hidup dalam menikah yang benar ya Tuhan, yang sesuai dengan firman-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar Tuhan firman-Mu, yang mengikuti acara doa malam ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang berkati, dan juga nanti kami akan istirahat kiranya Engkau menyertai Tuhan. Kami dapat istirahat dengan tenang, besok kami dapat bangun dengan roh jiwa tubuh yang sehat untuk kembali memuliakan nama-Mu. Akhirnya kami tutup doa malam kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.